Bangkitlah, generasi pilihan Tuhan. Eh, halo adik-adik semuanya. Wah, Kapten Joel senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Hari ini Kapten Joel lagi persiapan nih. Ada lomba cover lagu Joel Kids. Wah, adik-adik sudah tahu nggak acara ini, lomba ini? Apa? Sudah tahu? Sudah tahu? Wah, keren banget kalau begitu. Jangan lupa adik-adik, segera kumpulkan video cover kalian lagu-lagu Joel Kids. Mungkin ada yang bertanya, Kapten Joel, bagaimana tahu lagu-lagu baru dari Joel Kids? Nah, adik-adik semua bisa kunjungi YouTube channel di bawah ini, ya. Joel Kids Ministry. Di situ adik-adik bisa pilih playlistnya dan pilih lagu-lagu baru dari Joel Kids. Nah, setelah kalian pilih, terus kemudian kalian minta papa mama atau kakak untuk merekam kalian saat menyanyikan lagu-lagu dari Joel Kids. Ingat, lakukan yang terbaik. Kalau bisa kalian nyanyikan, hafalkan lagunya, dan gerakannya harus keren seperti Kapten Joel tadi. Dan segera kumpulkan video-video kalian. Paling lambat yaitu tanggal 20 Desember. Jangan lupa ya, paling lambat 20 Desember. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu kumpulinnya nanti dapat apa ya kalau bisa ngumpulinnya? Nah, yang terbaik nanti Kapten Joel sudah siapkan satu buah smartphone buat kalian. Wah, keren banget kan? Supaya kalian bisa nonton ibadah Joel Kids dengan lancar. Keren kan? Dan jangan lupa, kalian boleh loh mengumpulkan lebih dari satu video. Jadi kalian boleh pilih lagu-lagu Joel Kids yang lain dan kemudian kalian bisa cover dan kirimkan. Ingat, yang terbaik artinya apa? Harus kalian hafalkan lagunya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kalian boleh pakai tambahin dengan gaya yang keren. Dan siapa yang terbaik akan Kapten Joel berikan sebuah smartphone buat kalian. Dan yang lain nanti juga Kapten Joel juga siapkan kok. Ada kaos Joel Kids yang keren, Heaven Rangers, ya. Dan juga ada banyak hadiah lain yang keren, yang bagus dan luar biasa. Jadi jangan lupa ikuti lomba cover lagu Joel Kids. Jangan lupa ya, segera kumpulkan dan buat videonya yang keren. God bless you, goodbye. Siapa ya yang akan nemeni Kak Steffi hari ini? Ini? Kim Woo-bin, Lee Min Ho, atau Hyun Bin? Siapa ya adik-adik ya? Siapa yang nemeni Kak Steffi hari ini ya? Halo Kak Devi. Hai Kak Yosua. Halo. Kak Yosua ngapain sini? Hari ini yang bakal nemenin Kak Devi, Kak Yosua. Oh, Kak Yosua. Ya udah. Adik-adik sudah pada kenal belum? Yo. Sama kakak ini. Kenalan dulu yuk. Halo adik-adik, perkenalkan ini Kak Yosua. Hari ini berarti Kak Yosua yang nemeni kita ya? Ya Dari dong. awal sampai akhir. Oke adik-adik. Oke. Sudah pada siap semuanya? Ayo, udah pada siap belum? Yuk, sekarang kita mau nyembah Tuhan ya Kak Joshua ya. Betul Kak Devi, kita sembah Tuhan dulu, kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Oke, yuk siapin hati kita. Kita mau nyembah Tuhan bersama-sama. Yuk siapkan hati kalian adik-adik. Kita mau menghadap Tuhan kita. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu
sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Sekali lagi yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Yesus gembala yang baik, Yesus gembala yang baik. Kaulah gembala yang baik. Ya Tuhan, benar Tuhan, seperti lagu ini berkata, Tuhan Engkau gembala kami yang baik Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kau tetap menjadi gembala kami Tuhan. Karena Engkaulah yang kami rindukan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami ingin Tuhan, kami rindu Tuhan, kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Temui kami Tuhan di sepanjang kebaktian online ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang hadir, hanya Engkau yang menyertai Tuhan kebaktian online kami hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap, kami mau mengikuti kebaktian online ini. Yang percaya dan siap berkata, amin. Nah, hati-hati Joel Kids. Yo, kita mau semangat ya memuji Tuhan ya Kak Yos ya. Masih dong. Iya dong. Yo semuanya berdiri. Yo. Ayo kita berdiri semuanya. Kita mau siapin tenaga kita, tubuh kita mau Sembah Tuhan. betul sekali. Ayo tangannya. Kita mau tepuk tangan di atas kepala, yuk. Ayo tuh, mana tangannya? Let's go. Indah. Oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Oke. Besar. Oh sungguh besar cintanya kepadaku, ku kan memuji namanya. Dengan senap hati ku mau bernyanyi bagi Dia selama-lamanya. Indah, indah. Oh sungguh indah kasih Yesus di hidupku. Besar. Oh sungguh besar cintanya kepadaku,
ku kan memuji namanya. Dengan senap hati ku mau bernyanyi bagi dia selama-lamanya. Adik-adik Joel Kids, ayo kita mau bergoyang. Kita mau lenturkan badan kita. Kita mau goyang-goyang bersama. Joel Kids siap digoyang? Tarik Kids. Oke. Jempolnya mana jempolnya? Sudah siap semuanya? Kita nyanyi bersama. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Tuhan Yesus just Besar, oh sungguh besar. cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya. Dengan senap hati ku mau bernyanyi bagi dia selama-lamanya. Sekali lagi ya, indah. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Tuhan Yesus just besar, oh sungguh besar. Cintanya kepadaku, ku kan memuji namanya. Dengan senap hati ku mau bernyanyi bagi dia selama-lamanya. Siap. Indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya. Dengan senap hati ku mau bernyanyi bagi dia selama-lamanya. Indah, indah, oh sungguh indah, Kasih Yesus di hidupku. Besar, oh sungguh besar, cintanya kepadaku. Ku kan memuji namanya. Dengan senap hati ku mau bernyanyi bagi dia selama-lamanya. Indah, indah, oh sungguh indah, kasih Yesus di hidupku. asik. Besar, Wow, oh, sungguh besar, cintanya kepadaku. Cintanya kepadaku. Sekali lagi, cinta siapa? Cintanya kepadaku. Kak Yus, Kenapa, Yos Kak Devi? inget deh sama Joel Kids Band. Oh, yang udah lama itu ya kak? Betul sekali. Hari ini spesial loh Kak, karena temanya Natal. Mereka mau mempersembahkan sebuah lagu untuk Tuhan. Wih, Keren ya? keren. Yuk kita saksikan sama-sama ya. Yuk kita panggilkan sekarang Joel Kids Band. Jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. No, jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Dashing through the snow in one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells and boxers ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. No, jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Dashing through the snow in one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells and boxers ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingles all the way.
what fun it is to ride one horse open sleigh. No jingle bells, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Kak Tepi. Gimana Kak Yos? Kalau Kak Tepi, ini kan kita sudah masuk di bulan Desember. Di bulan Desember, apa sih yang di pikirannya Kak Tepi? Apa ya? Yang spesial buat Kak Tepi? Ujian akhir semester. Kok ujian akhir semester sih? Spesial, harus belajar itu berarti. Oh, mungkin ada yang lain, Apa ya? Ayo dipikir-pikir. Aha, ada satu. Apa? Natal Kak Yos. Wah, betul Kak Tepi. Bahwa di bulan Desember ini kita akan merayakan Natal. Bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus kita. Bahwa 2000 tahun lalu kita sudah menerima yang namanya kasih yang sangat sempurna. Mari dari setiap kita, yuk kita berikan hidup kita yang terbaik untuk menjadi korban. Karena sudah 2000 tahun lalu Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib. Mari kita bayar harga dengan kita mulai serius dengan Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Mari kita berikan yang terbaik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ya adik-adik, mari kita mulai dari awal. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku,
Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi katakan, kau beri. Kau beri yang ku Mari pinta. Tuhan, lihat setiap kerinduan hati kami ini Tuhan. Saat ku Biarkan kami benar-benar mengingini ku Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Mari Ku Tuhan. ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami bisa mengikuti ibadah Joel Kids Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian-pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan benar-benar naik di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu senantiasa Tuhan. Biarkan Kau dapat di setiap kami Tuhan menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berikan kami hikmat pengertian, roh kebijaksanaan untuk mengerti apa setiap firman-Mu Tuhan. Biarkan setiap hati kami menjadi tanah yang subur, siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang telah berdoa dan mengucap syukur berkata, Amin. Wah, keren sekali ya penampilan Joel Kids Band tadi. Pantas aja, dari pagi Boba sudah bangun dan mempersiapkan diri. Hayo, siapa nih adik-adik di sini yang kangen dengan Boba dan teman-temannya? Pasti kangen dong, kan sudah lama kita nggak ketemu Boba. Yuk, sekarang kita intip Boba yuk. Lagi ngapain ya mereka setelah penampilan tadi? Boba. Nah, apa sih? Kok kamu diam terus setelah nyanyi tadi? Teman-teman. Tadi penampilan kita gimana? Bagus gak sih? Ya harusnya bagus loh. Kan main keyboardku gak ada yang salah kan? Iya loh, bagus kok. Suara Boba aja keren banget loh. Hai bro, kenapa dia melulu? Gak kok, gak apa-apa. Gak mungkin gak ada apa-apa. Kamunya aja diam terus. Cerita dong, kami pasti dengerin loh. Aku lagi sebel sama mamiku. Katanya tadi mau datang, mau nonton aku nyanyi. Sekarang mana? Gak datang kan? Mamiku cuma sibuk ngurusi adikku. Ya sudahlah, mungkin mami kamu sedang sibuk. Kan adik kamu masih kecil kan? Udahlah, jangan ngambek dong. Mamiku tuh sudah gak sayang sama aku lagi. Sudah gak perhatian lagi sama aku. Boba. Kan kamu dulu yang kasih tahu aku.
Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Mami kamu pasti sayanglah sama kamu. Ini buktinya. Mamiku sudah nggak perhatian sama aku lagi. Aku dilupakan. Udah aku pergi ya teman-teman. Bob, sini dulu dong. Jangan pergi gitu. Loh, ada apa ya dengan si Boba? Kok malah ngambek? Padahal tadi nyanyinya sudah bagus banget loh. Kok malah sekarang ngambek? Kita ikuti Boba yuk. Kemana sih dia? Mau pergi kemana sih Boba? Ternyata Boba pergi ke taman sendirian. Aku kesel sama mamiku. Sudah janji-janji tapi nggak ditepati. Katanya sayang sama aku, tapi nggak perhatian. Adek mulu yang diperhatiin. Apa mendingan aku pergi aja dari rumah? Coba mami akan cari aku atau tidak. Boba, ngapain ya dia kesini? Kok kayak masih sedih gitu ya? Tuh, Boba lagi nangis ya. Coba deh dengerin suaranya. Gimana kalau aku telepon Mama Boba saja, biar jemput Boba ke sini. Ide yang bagus, Jack. Ini Boba kemana ya? Kok belum pulang-pulang? Katanya tadi ibadah Joel Kids. Aduh, apa aku telepon cek aja ya? Tapi nomor handphonenya yang mana ya? Ada telepon. Siapa ini ya? Halo? Siapa ini? Halo. Ini Jack Tante, temannya Boba. Oh iya Jack, ada apa ya? Gini Tante, Jack mau kasih tahu aja kalau sekarang Boba sedang ada di taman yang di Jalan Anggrek. Boba lagi nangis-nangis Tante. Disuruh pulang nggak mau. Apa Tante bisa jemput Boba ke sini? Oh iya. Makasih Jack. Tapi tolong ya kalian jagain Boba dulu di situ. Jangan sampai dia pergi lagi. Oke Tante, siap. Oh alah, ternyata Boba lagi ngambek. Dia sedih banget karena maminya nggak bisa datang melihat penampilan Boba tadi. Tapi itu karena maminya lagi ngurusin adiknya. Bukan karena nggak sayang dengan Boba. Hayo, siapa nih adik-adik yang masih sering ngambek kayak Boba? Kita tungguin ya sampai mama Boba datang. Mana ya Boba? Nah, itu Boba di sana. Boba sayang, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu gak langsung pulang? Mami, kok Mami tahu aku di sini? Ya tahulah, Mami kan khawatir sama kamu. Mami tadi ditelepon Jack loh, katanya kamu di sini lagi sedih. Kenapa kamu sedih Boba? Ayo sini cerita sama Mami. Mami bohong. Mami sudah nggak sayang sama aku lagi. Katanya tadi mau lihat penampilan aku nyanyi. Tapi kenapa Mami nggak datang? Pasti Mami bilang Mami sibuk urus adik. Oh, itu ya masalahnya. Oke Boba, Mami minta maaf kalau tadi Mami gak jadi datang lihat kamu nyanyi. Tapi Mami punya alasan untuk itu. Mami jelasin ya, boleh? Iya, kenapa Mami gak jadi datang? Mami tadi sudah siap-siap mau berangkat. Pas Mami gendong adik, Mami kaget. Ternyata badan adik panas. Jadi, Mami bawa adik ke dokter dulu. Karena nunggunya agak lama, jadi Mami gak keburu untuk lihat penampilan kamu. Loh Mami, adik sakit ya?
Adik sakit apa, Mami? Sekarang adik sama siapa? Adik sudah nggak apa-apa kok. Tadi langsung dikasih obat sama dokter. Adik sekarang di rumah sama papi. Tapi tenang, Mami tadi tetap lihat penampilan kamu. Kamu keren banget loh nyanyinya tadi. Loh, kok Mami bisa lihat? Ya sekarang kan sudah canggih. Tadi Mami dapat rekamannya dari Kak Steffi. Mami bangga loh sama kamu. Kamu berani nyanyi di depan ribuan teman-teman Joel Kids. Dan bagus banget lagi. Mami itu sangat sayang sama kamu. Jangan pernah berpikir kalau Mami tidak sayang dan tidak perhatian sama kamu. Kamu ini anak Mami yang hebat. Maafin aku ya, Mami. Tadi aku kesel, marah sama Mami. Boba, Mami sayang sama kamu. Tapi ada satu pribadi yang lebih menyayangi kamu. Dia selalu ada di samping kamu dan gak pernah meninggalkan kamu. Kamu pasti tahu siapa kan dia? Tuhan Yesus ya? Iya bener banget. Ingat ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kamu. Jadi kalau kamu tadi tampil, lakukan untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bukan untuk dilihat orang supaya keren atau untuk dilihat Mami. Karena Tuhan Yesus punya kasih yang sangat besar buat kamu dan juga buat Mami. Bahkan kasih Tuhan lebih besar dari kasih Mami sama kamu. Iya, Mami. Boba ngerti. Sekali lagi maafin aku ya, Mami. Ayo sekarang pulang. Aku mau lihat adik. Oke, ayo pulang. Kamu sudah tidak marah lagi kan sama Mami? Kita lihat adik dan Mami juga sudah masak ayam goreng kesukaan kamu. Ayam goreng? Wah, aku suka itu. Yuk Mami, kita buruan pulang. Adik-adik Joel Kids, kasih sayang orang tua, teman, sahabat, buat kita itu sangat terbatas. Tetapi ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar, kasih yang tidak terbatas. Dia adalah juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia dan menebus dosa kita semua. God bless you. Wih, apa ini? Hei, salju. Hai salam adik-adik. Kita berjumpa lagi di ibadah online Joel Kids. Kalian lihat hari ini ada turun salju putih-putih di tempat sini. Kalau salju biasanya ke bulan Desember. Dan bulan Desember kita biasa merayakan Natal. Yeay, siapa yang suka dengan Natal? Siapa yang menikmati suasana Natal? Hari ini kita akan merayakan Natal. Musim dingin, Natal, siapa yang kangen sama suasana itu? Semua kan? Wah, dengar lagu ini? Wah, siapa yang sudah kangen dengan suasana Natal? Semuanya. Tapi adik-adik, ini kok makin lama kok makin dingin di sini ya? Kok saljunya makin lama makin dingin? Kok Kak Simon ingat perkataan di Alkitab ya? Di hari-hari akhir manusia akan menjadi semakin dingin hatinya, semakin dingin kasihnya terhadap sesama. Kita saling membenci, kita saling tidak peduli sama orang lain dan menjadi semakin dingin. Tapi coba kita belajar ya. Kita belajar tentang kasih. Kasih yang membuat kita menjadi hangat. Tapi kita pindah tempat. Dingin di sini, dingin. Kita pindah dulu ya. Nah, ini tempatnya lebih enak kan adik-adik ya. Nggak terlalu dingin seperti tempat yang tadi. Memang asik banyak salju tapi terlalu dingin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih manusia yang kita dapatkan dari Tuhan. Kasih yang seharusnya tidak menjadi dingin.
Nah, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tutup mata kita semua lipatan, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bisa berkumpul kembali, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, Kau wahyukan firman-Mu, berkati pikiran kami, buat kami mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Nah, sekarang siapa yang sudah siap? Semua sudah siap? Kita buka Alkitab kita. Di kitab Yohanes. Siapa yang tahu Yohanes di mana? Perjanjian baru, betul. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat terkenal. Tapi hari ini Kak Simon akan bacakan sekali lagi. Kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengkaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kok bisa besar banget itu? Gimana sih Kak Simon? Kan kasih atau sayang kita kepada orang itu kan ya begitu-begitu aja. Seberapa besar sih kira-kira? Apakah sebesar meja kita? Enggak, lebih besar adik-adik. Apakah sebesar sepeda motor kita, sepeda motor bapak kita di rumah? Lebih besar. Sebesar mobil? Lebih besar lagi adik. Rumah? Lebih besar lagi. Nah, sebesar apa sih adik-adik? Hari ini Kak Simon punya satu video. Di video ini diceritakan di dunia ini ketika ditarik keluar kelihatan bumi, ketika kelihatan bumi dia kelihatan alam semesta, kelihatan planet-planet yang lain, kelihatan galaksi di luar, dan kelihatan jagat raya ini. Seberapa besar kita akan lihat. Ya, coba kita lihat. Kita lihat seberapa besar dunia ini, bahkan seberapa besar angkasa raya ini dibandingkan dengan diri kita. Kalian pernah dengar di Alkitab? Bumi adalah tumpuan kaki Tuhan dan jagat raya langit ini adalah tahtanya Tuhan. Kalian bayangkan seberapa besar Tuhan itu bagi kita. Dan Tuhan yang sama, Tuhan yang besar ini rela mati buat kita. Masih ingat berapa minggu lalu Kak Simon pernah cerita Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dia serahkan nyawanya, dia berikan hidupnya bagi kita semua. Dan dia berdoa, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Kak Simon, aku kok masih belum nangkep ya kasih Tuhan yang besar itu seperti apa sih? Kasih seperti Tuhan itu seperti apa sih besar? Saya dapat kasih dari orang tua, saya dapat kasih dari kakak, dari adik. Tapi aku masih belum bisa membayangkan kasih Tuhan itu terhadapku itu seperti apa sih? Nah, habis ini Kak Simon punya satu video lagi. Gimana ceritanya? Kita lihat ya.
Nah, Kak Simon akan ceritakan ulang lagi video tadi. Seorang bapak dan seorang anak, mereka seorang bapak dan anak yang bertugas di kantor kereta api. Bapak ini bertugas untuk menarik tuas ketika ada kapal yang lewat di sungai itu. Ketika ada kapal lewat, rel kereta di atas sungai itu harus diangkat sehingga kapalnya bisa lewat. Ketika kapal sudah lewat, dia tarik tuasnya lagi kembali dan rel itu kembali ke tempatnya. Sehingga kereta api berikutnya bisa berjalan dengan baik. Suatu hari anak ini berkata kepada bapaknya, "Pak, aku pingin ke sungai, ke ujung sungai sana. Di sana aku bisa mancing dan aku bisa melihat kereta yang akan datang. Yang datang dari ujung sana." Dan ketika bapak lihat jadwalnya, "Oke nak, mungkin sebentar lagi keretanya akan lewat. Kamu ke sana aja." Dan anak ini dengan sukaria, dia bawa alat pancingnya, dia tunggu di tepi sungai sambil memancing, dia lihat dari ujung sana kereta yang akan datang. Dan ketika bapak ini di kantornya, dia lihat ada sebuah kapal yang hendak melewati sungai tadi. Maka dia buru-buru, dia tarik tuasnya. Dan rel kereta itu naik. Sampai ke atas. Sehingga kapal airnya bisa lewat dengan baik. Tapi ketika dia angkat tuasnya itu, dari kejauhan dia dengar suara peluit dari kereta itu. Dan dia lihat, kok ada kereta ya? Aku harus beritahu dia kereta itu. Dia pencet satu tombol, dan ketika dia pencet satu tombol, di ujung sana, di ujung rel sana dekat kereta itu, ada sebuah lampu merah yang menyala. Menandakan bahwa kereta itu harus memperlambat atau berhenti dulu
karena jembatannya sedang diangkat. Tapi si anak kecil di sungai dia lihat, ada kereta lewat dan lampunya sudah merah. Tapi kenapa kereta ini tidak mau berhenti ya? Anak kecil ini tahu bahwa ketika lampu merah ini, di ujung sebelah sana bapaknya sedang bertugas diangkat relnya. Dan ketika kereta menabrak itu bisa bahaya. Sehingga anak ini teriak dari jauh, "Pak, ada kereta yang akan datang. Mereka keretanya telah laju dengan cepat. Angkat kereta, angkat relnya lagi." Tapi karena mereka terlalu jauh, si bapak ini nggak bisa dengar. Dan kereta itu makin lama makin dekat. Kereta itu pelukan peluitnya. Kereta makin lama makin dekat. Si anak panik karena dia tahu lampu merah artinya kereta harus berhenti. Karena di ujung sana relnya sedang diangkat. Dia teriak lagi, "Pak, kereta hendak lewat, turunkan relnya." Tapi karena bapak ini tidak dengar dari jarak jauh, jadi bisa dengar. Bapak ini diam aja. Cuma dia dengar dari jauh, kok ada suara kereta ya? Padahal masih lama nih, mestinya harus berhenti dia. Anak ini makin lama makin teriak, sampai akhirnya anak ini, aku tahu, aku harus lari ke sana. Dan di jembatan itu ada tuas lagi yang lain. Tuas manual yang aku harus tarik sehingga jembatan itu bisa turun dengan baik. Mungkin bapakku tidak ada di tempat, sehingga anak ini lari ke sana. Dan dilihat di jembatan itu, dia temukan tuasnya. Ketika sedang hendak menarik keretanya makin lama makin dekat. Asap hitam dari kereta itu makin lama makin kelihatan. Dan bapak ini di kantornya, dari bilik jendela kacanya dilihat, kenapa kereta itu tidak mau berhenti? Makin lama makin dekat. Dan dia lihat di sini, jembatannya belum aku turunkan. Dia harus berhenti. Tapi dia pilih, jembatannya harus turunkan atau keretanya lewat duluan. Dan ketika dia pusing lihat, dia bingung, dia lihat di bawah, anaknya sedang di bawah. Dia sedang berusaha tarik tuas manual itu. Dia teriak kepada anak, "Nak, keluar dari jalan. Nak, keluar dari situ, kereta hendak lewat. Keluar dari situ. Kereta hendak lewat, kamu membahayakan dirimu. Keluar." Tapi karena si anak ini berusaha dengan sekuat tenaga, dengan tangannya yang kecil, dia hendak tarik tuasnya, dia tidak dengar teriakan suara ayahnya itu. Makin lama, kereta itu makin lama makin dekat. Dan suara peluit makin keras. Bertanda bahwa kereta hendak lewat. Ketika bapaknya semakin lama semakin panik. Dia lihat anaknya sedang menarik-narik. Dan sampai suatu saat anaknya terjerembab jatuh dan masuk di bawah jembatan itu. Ketika anak ini masuk ke jembatan itu, dia berusaha keluar. Hendak menggapai ke atas, hendak keluar dari situ, tapi dia tidak bisa. Dan bapak ini pada suatu detik dia harus memutuskan. Apakah jembatan ini aku harus turunkan supaya kereta ini bisa lewat di atas jembatan rel ini. Atau aku harus tetap angkat jembatannya supaya anakku di bawah bisa selamat. Dan kereta makin lama makin dekat. Si masinis memberikan kode peluit bahwa dia hendak lewat. Asap makin lama makin besar. Asap dari kereta itu makin lama makin besar. Pertanda kereta itu makin lama makin dekat. Bapak ini, kalau aku lari ke sana, siapa yang jaga tuas ini? Kalau aku selamatkan anakku, siapa yang turunkan tuas ini? Tapi kalau aku di sini, anakku nggak keluar-keluar. Anakku jatuh di bawah dan aku tahu ketika aku turunkan, dia pasti kegencet dengan jembatannya ada. Dan suara peluit itu makin lama makin.
dari jarak sekian meter, Bapak itu bisa melihat kereta yang besar, hitam, dan asap yang besar itu. Dia tidak lewat. Sampai satu saat dia ambil keputusan. Dengan mata yang menangis, dengan hati yang hancur, dia pandangi kereta yang besar itu dan dia lihat jembatan di mana anaknya jatuh. Dengan mata yang berkaca-kaca, dia tarik tuas itu. Dan dia berteriak, maafkan Bapak, anakku, dan tarik. Ketika tuas ditarik, jembatan rel yang besar itu, dia turun dengan perlahan-lahan. Dak, 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 sampai menjadi rata. Dan Bapak ini ketika habis tarik, dia keluar dari kantornya, keluar dari posnya. Dan dilihat jarak sekian meter kereta itu berjalan di depan mukanya, di depan. Dan kereta itu berjalan dengan cepat melewati depannya. Dari dia berdiri, dia menangis. Dia bisa melihat orang yang ada di dalam kereta itu. Dia lihat orang yang sedih. Ada orang yang sedih di dalam kereta. Dia lihat ada orang yang sedang marah di dalam kereta. Dia lihat orang yang sedang kesepian sendirian di dalam kereta. Dia juga lihat ada orang yang sedang terluka hatinya di dalam kereta itu. Dan Bapak ini menangis. Orang di dalam kereta tidak tahu apa yang Bapak ini lakukan dan apa yang dia rasakan. Mereka cuma lihat ada seorang bapak di luar yang sedang menangis. Mereka tidak tahu apa alasannya menangis. Tapi orang-orang itu seolah tidak peduli. Dan Bapak ini menangis di tempat itu karena dia tahu dia harus selamatkan seisi penumpang kereta itu. Dengan dia korbankan seorang anak dia yang satu-satunya yang dia kasihi. Sebesar itu, bahkan lebih besar lagi kasih Tuhan kepada kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihnya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, dia berikan anaknya yang tunggal. Sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sehingga kita yang seharusnya ada di kereta itu, kita tidak binasa masuk ke dalam sungai. Kita yang sedang tersakiti hati kita yang sedang marah mungkin, kita yang sedang egois, kita bisa lewat dengan selamat di atas pengorbanan kasih seorang anak, yaitu Yesus Tuhan sendiri. Sebesar itu, bahkan lebih besar lagi kasih Tuhan kepada kita. Di hari terakhir ini, kasih manusia semakin menjadi dingin. Tapi kita harus punya kasih yang kita dapatkan dari Tuhan, yang kita bisa berikan kepada sesama kita. Jangan kasihmu menjadi dingin. Sekalipun kau disakiti, sekalipun kau sendirian, sekalipun kau sedang marah, jangan kasihmu itu menjadi dingin. Jangan ada orang yang bisa membuat engkau marah sedemikian marah, sehingga engkau tidak mengampuni dia. Jangan ada situasi yang membuat engkau begitu egois, sehingga engkau tidak bisa memberikan hidupmu kepada orang lain. Tapi hari ini kita akan berdoa sekali lagi. Kita minta kasih itu masuk sekali lagi dalam hidup kita. Natal tahun ini, tujuan Natal bukan hanya kelahiran Tuhan Yesus. Tapi tujuan Natal ialah kematian dia sekian tahun kemudian di atas kayu salib. Dia lahir di hari Natal untuk mati bagi kita, menebus dosa kita. Sedemikian besar kasih Tuhan kepada kita. Tutup Alkitab kalian sekali lagi. Kita akan berdoa sekali lagi. Tapi sebelum kita berdoa, Kak Simon akan ajak nyanyikan lagu ini. Dan kita akan berdoa setelah ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi kita nyanyikannya adik-adik. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Lagu ini katakan sungguh besar. Seberapa besar Kak Simon? Sebesar rumah ini, lebih besar lagi. Sebesar Indonesia, lebih besar lagi. Sedemikian besar, sehingga dia berikan anaknya sendiri yang dia kasihi untuk mati bagi kita. Kita yang ada di kereta dosa itu, yang seharusnya masuk ke sungai, tapi kita bisa diselamatkan. Dan waktu itu Bapa di surga, dia tarik tuas tongkat pengampunannya dari surga. Dia tarik. Dan hatinya sangat hancur. Karena dia lihat anaknya sendiri, Yesus mati di atas kayu salib. Dia tarik. Dan tangan itu yang dipaku, itu yang menebus kita. Sedemikian besar kasih Tuhan kepada kita. Hari ini, kalau kalian bisa kenal dengan Tuhan Yesus, jangan sia-siakan kasih itu. Aku gak akan sia-siakan, bagus. Satu lagi, Kak Simon punya cerita. Hari ini, Kak Simon punya cerita tentang 2 ekor anjing yang berbeda. Adik Kak Simon punya anjing yang dia beli. Anak anjing yang dia beli harganya 3,5 juta. Dia beli harga yang mahal. Anjing Chihuahua, mahal sekali. Anjing dia beli, dia punya sertifikat, dia punya akte lahir, mahal sekali 3,5 juta. Tapi ketika dibawa pulang, sekian bulan kemudian, Kak Simon ketika main ke rumah adik Kak Simon, anjing kamu mana? Wah, sudah aku buang, sudah aku kasih ke orang lain. Lah kenapa? Nakal anjingnya. Dia lari ke dalam kamar, dia robek-robek kasur, dia ambil sepatu, dia sobek-sobek dibawa keluar. Nakal sekali. Ketika pintu dibuka, dia lari keluar rumah. Dan adik Kak Simon ketakutan karena ketika dia bisa lari, ada mobil. Sampai akhirnya mereka putuskan, udahlah anjing ini tidak bisa dididik, jual aja, kasih ke orang aja. Dan anjing yang mahal ini, dia diberikan kepada orang lain. Nggak tahu siapa, tapi diberikan kepada orang lain. Tapi ada satu anjing lagi. Satu anjing yang mungkin dia tidak terkenal. Tapi anjing ini ditemukan oleh teman Kak Simon di sebuah pasar. Ketika teman Kak Simon tunggu istrinya di mobil, istrinya sedang belanja, dia tunggu di mobil, pintunya dibuka, kakinya dikeluarkan satu sambil dia main handphone. Ada seekor anjing kecil yang hitam yang mungkin kotor hari itu. Dia datang dan dia datang ke kaki teman Kak Simon dan dia jilati. Dan anjing ini sedemikian rupa sehingga
orang teman Kak Suman ini sangat senang dan dibawa pulang. Anjing yang berbeda, tapi nasibnya juga berbeda. Kalau hari ini kita diberi anugerah untuk bisa kenal kasih Tuhan, jangan jadi anjing yang nakal. Kalian egois, kalian marah, kalian iri, kalian suka berantem. Karena ketika itu kita akan dibuang Tuhan. Tapi jadilah anjing, jadilah orang yang bisa mengerti hati Tuhan. Hari ini tuas tongkat pengampunan itu sudah diberikan. Bahkan 2000 tahun yang lalu tongkat itu sudah dipindah dari penghukuman kepada pengampunan. Hari ini kita akan berdoa sekali lagi. Dan kita akan berdoa, kita akhiri tahun ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap kuat kepada Tuhan, dan membagikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Kita nyanyikan lagu sekali ini lagi, nyanyikan lagu ini sekali lagi, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar pengorbananmu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Tuhan, kami tidak mengerti seberapa besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar, tidak ada bisa mengukur besarnya kasih-Mu kepada kami Tuhan. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Tuhan, kami tidak bisa ngerti Tuhan, mengapa Engkau menyayangi kami. Kau yang pencipta langit besar, langit dunia ini, Kau cintai kami Tuhan. Dan sungguh indah rencana yang Kau buat bagi kami Tuhan. Masa depan kami Kau rancangkan dengan indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Tuhan, terima kasih. Kalau 2020 ini kami bisa sampai hari ini Tuhan, dengan semua kejadian yang ada, saya percaya kami masih punya Tuhan yang sayang kepada kami. Kami masih punya Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kami. Sehingga di akhir tahun ini, Kau Tuhan yang tetap menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami tutup tahun 2020 ini dengan mengucap syukur dan membagikan kasih-Mu kepada banyak orang yang kami kenal. Bahkan kepada orang yang tidak kami kenal.
Tuhan Roh Kudus, ajari kami dan mampukan kami berjalan sesuai dengan kasih-Mu, membagikan kasih-Mu kepada sahabat kami, membagikan kasih-Mu kepada orang sekitar kami, sehingga dunia yang dingin ini bisa merasakan kehangatan tangan yang terpaku di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan kepada semua manusia. Berikan kami kasih-Mu Tuhan, dan jadikan kami salurkan berkat kasih-Mu kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan kami mengucap syukur. Dan semuanya katakan, amin. Tetap kuat dalam Tuhan. Sampai akhir tahun ini kalian tetap dikasih Tuhan, dan tahun depan pun kalian akan tetap dikasih Tuhan. Kita ketemu minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali Kapten Joel bisa bertemu dengan kalian semuanya. Di saat yang spesial ini, yaitu saatnya kita berdoa bagi kota dan bangsa kita. Siapa di antara kalian yang rindu kota Semarang, Indonesia, dan seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, semuanya diselamatkan dan dilepaskan dari semua yang jahat? Apa kalian mau? Wah, kalau kalian mau, hari ini saatnya kita datang di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Adik-adik semuanya, hari ini Kapten Joel mau berikan kepada kalian semua. Beritahu kepada kalian semua. Setiap kali suatu bangsa atau suatu kota itu berdosa di hadapan Tuhan, maka akan ada hukuman yang turun atas kota atau dan bangsa itu. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus minta kepada Tuhan supaya kota dan bangsa kita diampuni dari segala dosanya. Adik-adik ingat kota Niniwe? Hari itu kota Niniwe, Tuhan berkata akan menghancurkan kota Niniwe karena segala dosa yang diperbuatnya. Dan Nabi Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengabarkan bahwa kota itu akan dihukum oleh Tuhan karena segala dosanya. Tapi apa yang terjadi adik-adik semuanya? Seluruh orang di kota Niniwe datang kepada Tuhan dan bertobat. Mereka meminta ampun. Mereka merendahkan diri dan berkata, Tuhan ampuni kami. Kami sudah berdosa, kami sudah jahat. Dan hari itu apa yang terjadi? Tuhan mengampuni kota Niniwe sehingga tidak jadi dihancurkan. Adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini Kapten Joel mau ajak kalian semua. Sekali lagi kita berdoa buat bangsa dan kota kita. Kita datang dan kita merendahkan hati kita. Kita berkata, Tuhan ampuni bangsa kami. Ampuni kota kami. Kalau kami suka berbuat yang jahat. Kalau kota ini suka berbuat yang jahat. Kalau bangsa kami suka berbuat yang jahat. Ampuni kota kami. Ampuni bangsa kami. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kota dan bangsa kita akan diampuni dan dibebaskan dari semua sakit penyakit, dari semua yang namanya kejahatan, dari semua yang namanya hukuman. Dan kota kita akan diberkati, dibuat kota ini selamat, dan setiap orangnya menyembah nama Tuhan. Bangsa kita semua menyembah nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Adik-adik semua siap? Baiklah, kita akan nyanyikan sama-sama lagu ini. Berkatakan, kami umat-Mu, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari semua angkat tangannya dan tutup mata kalian semuanya. Dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ampuni kota dan bangsa kami, ampuni kami semua Tuhan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. katakan semuanya. Tuhan, pulihkanlah. Katakan semuanya. Tuhan, pulihkanlah.
bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Adik-adik semua, di tempat masing-masing, Kapten Joel ajak kalian untuk berlutut di tempat kalian masing-masing. Dan kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Semua katakan Tuhan, pulihkan. Katakan Bapa, ampuni ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Adik-adik semuanya, mari bersama-sama dengan Heaven Ranger kita akan deklarasikan bersama-sama. Tuhan, pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dari anak-anak Tuhan terus mengalir untuk bangsa ini. Seluruh doa-doa yang dinaikkan tepat di hati Tuhan dan jadi seperti yang Tuhan mau. Kembalikan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan cinta Tuhan memenuhi Indonesia, menyingkirkan semua kekerasan dan perpecahan di seluruh Indonesia. Indonesia penuh damai dan aman. Pulihkan, ampunilah bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas seluruh Indonesia. Terang Kristus semakin terpancar dan semua orang akan berlutut menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia adalah bangsa yang diberkati dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, dan karena bangsa Indonesia, seluruh bangsa di dunia ini akan diberkati. Kembalikan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahan semua bencana yang bukan dari Tuhan. Semua wabah virus yang sakit penyakit lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa kesembuhan yang mengalir di atas Indonesia. Bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan Tuhan, pulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini dan kami percaya semua yang dideklarasikan jadi
buat Indonesia, buat kota Semarang, buat seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya katakan, amin. Luar biasa sekali adik-anak yang ada di rumah. Jangan lupa, sekali lagi Kapten Joel ingatkan, kita harus selalu berdoa buat kota dan bangsa kita. Mari berdoa supaya apa? Seluruh rencana jahat dari setan dibatalkan, digagalkan. Dan rencana Tuhan yang jadi atas kota dan bangsa kita. Seluruh bangsa, seluruh warga kota diselamatkan. Dan semuanya menyembah satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baiklah adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa sekali lagi, tetap berdoa buat kota dan bangsa kita. Dadah, God bless you. Ya, siapa yang diberkati hari ini? Angkat tangan semua tinggi-tinggi. Kak Yanti percaya kalian diberkati. Hari ini kita mendengarkan firman tentang apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Bisa semua. Kita belajar kasih yang besar. Kita punya seseorang yang mengasihi kita dengan luar biasa. Siapa dia? Tentu Tuhan Yesus. Kak Yanti percaya kasih Tuhan Yesus akan selalu ada dalam hidup adik-adik semua. Amin. Yuk kita akan selesai ya ibadah kita hari ini. Kak Yanti bersyukur kalian semangat. Tadi sudah menyanyi memuji Tuhan. Kalian dengar firman Tuhan dengan baik. Kita akan selesai. Tapi sebelum itu ada pengumuman yang akan Kak Yanti sampaikan. Yang pertama jangan lupa absen ya. Ada di link di bawah ini. Yang kedua adalah jangan lupa ikuti juga lomba cover lagu Joel Kids Ministry session yang kedua. Lihat lagunya di link ini. Di YouTube Joel Kids Ministry, pilih mana yang paling kalian suka, yang mungkin gampang buat kalian nyanyikan dan bisa dikirim di Instagram Joel Kids Ministry ya. Yang ketiga, ada ibadah MK lewat Zoom setiap hari Sabtu jam 3 sore. Yuk ajak teman-teman semua yang kalian kenal, yang kalian tahu nomor handphonenya, ayo ajak. Linknya akan dikirimkan setiap hari Sabtu di grup masing-masing ya. Kita akan sharing di situ, kita akan baca firman, kita akan dengar firman, kita akan memuji Tuhan, games, ada banyak hadiah juga yang akan diberikan buat kalian saat kita MK Zoom bersama-sama. Oke ya, Kak Yanti percaya kalian akan terus semangat. Kita sudah masuk di bulan Desember, bulan yang luar biasa, karena kita akan merayakan Natal. Kak Yanti percaya ada sukacita yang besar ada dalam hidup kalian dan keluarga kalian. Yuk sekali lagi kita akan berdoa, kita akhiri ibadah hari ini, kita mengucap syukur dengan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita. Walaupun masih online, tapi kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa dengar firman sama-sama. Yuk sekali lagi kita akan berdoa. Bangkit berdiri semua, angkat tangan semua, kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada, kami tahu kasih-Mu begitu besar buat setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pengajaran-Mu. Kami tahu Tuhan, ada seorang yang mengasihi kami lebih dari siapapun, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Kami sangat-sangat diberkati, kami sangat bersyukur. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan, berkati seminggu ke depan. Pekerjaan kami, sekolah kami, kesehatan kami, semua ada dalam tangan Tuhan yang sempurna. Sebentar kami akhiri ibadah kami Tuhan, tapi biar Engkau yang terus berbicara dalam hidup kami, menjagai setiap langkah kami, membuat hati kami semakin cinta kepadamu dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, kami mintakan berkat yang terbaik dari kerajaan surga, turun atas hidup setiap anak-anak yang menyaksikan ibadah online hari ini Tuhan. Kami percaya berkat yang terbaik, kesehatan yang terbaik, turun atas hidup mereka. Biar berkat kasih Allah Bapa turun menyertai setiap langkah hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai setiap hidup kami dari hari ke hari. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami Tuhan. Sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Kami percaya ada berkat, ada anugerah, ada cinta-Mu yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.